Halo, nama gue Raditya Dika. Dan gue punya teori bahwa semakin bersih cukuran lo, akan semakin besar peluang yang lo bisa dapetin. Gue dapat teori ini ketika gue lagi mikir-mikir kenapa dulu gue sial banget. Gue buka-buka Facebook gue, dan gue menemukan foto-foto gue dulu. Ternyata, dulu kumis dan jenggot gue hancur. Dulu gue ngerasa kalau gue ganteng. Gue ngerasa gue tampan. Tapi ternyata pas gue lihat-lihat foto gue lagi, ternyata gue gembel. Mungkin ini gara-gara dulu gue malas cukuran. Gue ada teman-teman gue, ya cowok-cowok Indonesia pada umumnya sih, itu paling males kalau cukuran. Karena kita suka pakai pisau yang tumpul, terus kalau cukuran tuh bulunya jadi banyak yang ketinggalan, ada yang sampai berdarah, ada yang sampai kekurangan darah, pokoknya macem-macem deh. Nah pas gue lihat foto-foto gue di Facebook, ada satu foto yang ngingetin gue sama masalah cinta gue yang lama. Gue naksir dia udah lama, gue udah lama PDKT sama dia, gue udah deketin orang tuanya, gue jadian sama nyokapnya, dan akhirnya gue bisa jadian sama dia. Waktu itu gue lagi ngedate, gue lagi makan di restoran pinggir jalan, gue ajak dia ke sana. 3 hari kemudian dia mutusin gue lewat SMS. Dulu gue heran, kenapa dia mutusin gue? Dan ternyata pas gue lihat foto-foto gue zaman dulu, pantesan aja dia mutusin gue. Tapi untungnya gue jomblo gak terlalu lama. Akhirnya ada lagi cewek yang mau sama gue, dan gue mulai pacaran lagi. Di saat itu gue memutuskan gue tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Gue mulai cukuran lagi, gue mulai rapi-rapi lagi, gue mulai berusaha terlihat keren, terlihat laki-laki di depan dia. Dan ternyata gue tetap diputusin. Mutusinnya tuh sakit banget. Bukan di SMS, bukan ngomong langsung, tapi dia minta bokapnya yang ngomong ke gue. Anak saya tidak mau sama kamu, Dika. Sekarang pergi dari rumah saya. Dan jangan pegang pantat saya lagi. Itu yang dia bilang. Tapi pas gue lihat fotonya lagi, ternyata gue salah cukur. Dan gara-gara itu, dia berubah. Dari cinta menjadi geli. Gara-gara diputusin itu gue galau. Kerjaan gue tiap hari cuman mandangi langit. Kalau ada mendung dikit, gue akan menatap nanar keluar jendela. Dan gue akan ngangkat jemuran karena takut hujan. Akhirnya gue gak cukuran lagi. Cukuran sih dikit-dikit, tapi gue biarin aja kumis gue berkembang dengan alami. Tapi ternyata tahu gak apa? Ketika gue lagi nongkrong di pinggir jalan, gue dikasih duit. Pantesan aja mereka mengkasihani gue. Karena muka gue kira pengemis. Ya gue ambil aja duitnya, gue pakai buat jajan. Setelah putus itu, gue pun memutuskan. Gue mau berhenti ngomongin soal cinta-cintaan. Gue mau berhenti nyari cewek. Gue mau berhenti nyari cowok. Gue akhirnya memutuskan, gue harus kerja. Gue ngelamar kerja. Gue cari perusahaan yang sesuai dengan minat gue. Gue datang ke perusahaan itu, gue bilang, Pak, saya mau melamar di perusahaan Bapak. Dan dia ngeliat muka gue. Dia bilang, maaf, muka kamu kayak remaja, baru akil balik. Padahal gue udah mencoba untuk bercukur serapi mungkin. Tapi ternyata ada yang nyisa rambutnya kayak gini. Untuk melupakan semua nasib buruk yang gue alami dari rambut-rambut di muka gue yang tidak rapi, gue memutuskan untuk liburan. Gue pergilah ke kedutaan mau ngambil visa. Sampai di sana gue ketemu petugas yang cantik. Terus gue bilang, Mbak, saya mau apply visa. Tapi setelah petugas visa itu ngeliat muka gue malah dikira penjahat. Padahal gue yang sering dijahatin. Sakitnya, ketika visa kita ditolak, sakitnya kayak cinta kita ditolak. Terutama karena gue juga nembak petugas visa itu dan juga ditolak. Jadi 2 kali sakitnya. Ditolak visa, ditolak cinta. Nah kesimpulannya, kalau lo cukuran dengan rapi dan bagus, maka peluang bagus juga akan menghampiri lo. Belajar dari pengalaman, gue sekarang rapi dan bersih. Muka gue gak ada bulu-bulu yang tertinggal, tidak rambut-rambut yang menyisa. Semua orang sekarang bilang gue ganteng, tampan, rupawan, dan dermawan. Nah, jadi kalau lo semua gak mau mengalami apa yang gue alami, lo harus bersihin muka lo dengan rapi. Kalau aja gue melakukan apa yang gue lakukan sekarang, mungkin dulu gue masih punya pacar, mungkin dulu gue dapat kerjaan, dan mungkin gue liburan. Dan mungkin gue melakukan semuanya secara bersamaan. Oke, jadi lo harus sekarang udah jam, gue nggak pakai jam,
Udah jam 2. Gue harus pergi dulu. Gue mau ngedate. Kita ngedate di makanan Padang. Nggak penting restorannya di mana, nggak penting makanannya apa. Yang penting dia yang bayar.